bingung buang sampahnya di mana. Tapi memang saya lihat beberapa kelurahan sudah melakukan terus sosialisasi dan kita mau perjelas karena yang masuk di kami juga banyak keluhan seperti itu, Pak. Yang kedua, kami mau memperjelas terkait posisi-posisi di kelurahan yang cocok. Karena kami kemarin kita rapat dengan DKD, katanya data pegawai katanya itu supaya itu bisa cepat dia, karena ini terkait dengan kita punya data. Nah, kami nyambung lagi dia ke serapan anggaran dan kalau data tidak jalan serapan anggaran juga pasti masih rendah. Terus ketiga tadi warga karena yang turun mendata itu kebanyakan kita bisa semua kebanyakan itu dari minimal kita bisa antisipasi. Yang terakhir mungkin penertiban ini mulai banyak lagi, Pak. Jadi kalau bisa yang sudah ditertibkan itu kita data. Kalau bisa kita masukkan ke kami karena pembahasan APBD perubahan lagi nih. Minimal yang sudah kita tertibkan itu harus langsung kita tata karena kalau dibiarkan begitu kembali lagi masuk. Jadi akhirnya kita kerja dua kali. Saya pikir kan sebagian besar pasti sama. Cuma minimal ya masih ada 1-2 kecamatan yang mungkin berbeda yang bisa memberikan kami info seperti apa perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Silakan. Pak, izin Ketua Dewan terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di kecamatan sehingga tapi pertama persoalannya ada di kecamatan seluruh masyarakat terutama kan kecamatan itu kan kota kemudian kedua barangkali usul barangkali Pak Dewan tapi kalau ada sampai berkaitan kemarin ini kalau bisa itu terkait dengan mengantisipasi dengan lonjakan sampah nanti pada 1 Agustus ini per dapil seperti saya di Pandang, Makassar, Rapocini itu bisa dibikinkan satu tempat, dijadikan tempat ikan yang disajikan TPS. Kalau saya kan Ujung Pandang, Makassar, Rapocini ada lahan yang Pemkot bisa dijadikan TPS. Tapi ini berhubungan dengan SKPD lain yang terkait dengan memang persoalannya adalah bentuknya cara pengolahan atau tempat pengolahannya ini yang akan nanti membingungkan masyarakat. Terus terang kalau kan di Kecamatan itu sangat dengan kecil, Pak. Tempat transport sampah itu kita bingung, Pak. Bagaimana? Kedua mengenai dengan PK5 barangkali tetap akan kami sampaikan kepada masyarakat supaya tidak ada PK5 atau aktivitas bisnis atau aktivitas yang menggunakan pribadi di atas masuk dan puskesmas. Kalau Kecamatan Ujung Pandang terkhusus itu kami punya aplikasi sendiri, Pak. Aplikasi tersebut itu adalah sifat atau kami bikin aplikasi. Di setiap kelurahan itu punya data dasar. Misalnya di kelurahan baru ada dasar jumlah PK5 yang berada di atas Pasun dan Pasos, kemudian berapa yang sudah tersosialisasikan, berapa yang sudah terlokasi, berapa yang masih dalam rumahnya. Itu akan sesuai dengan prioritas yang ada. Contoh misalnya dia ada di protokol kemudian mengganggu kemacetan atau bisa menyebabkan kebanjiran. Nah itu yang kami didahulukan sebelum yang masuk lorong-lorong. Kemudian terkait dengan desil, tentu kami nanti berkoordinasi dengan dinas sosial yang ada di Kecamatan Pandang untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin memang kadang itu di warga ada yang di desil 1, desil 2 ataupun terbalik dengan situasi kondisi. Seperti begitu data yang kami Pak. Iya, terima kasih. Ini yang kami tertarik ini aplikasi PK5. Iya. Kalau bisa mungkin untuk semua kita kasihkan.
yang mana kita sudah selesai, yang mana yang sudah tindaki, yang mana yang memang menempati fasilitas yang ada, supaya karena kita bermitra di sini kan Satpol itu berkoordinasi kita terus bagaimana kalau yang DLH insya Allah nanti kita coba merapat Dewan. Saya di Kecamatan Bontoala lebih sama dengan sudut pandang bahwa untuk pengolahan sampah itu tidak terkendala dengan lahan. Ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pengolahan sampah, tapi itu bukan lahan milik pemerintah, sehingga untuk intervensinya DLH itu tidak memungkinkan untuk itu, sehingga memang ini jadi persoalan. Sehingga tadi saya sepakat kalau misalnya DLH harusnya membuat satu dapil yang bisa dimanfaatkan beberapa kecamatan, misalnya kecamatan A, kecamatan B bergabung di tempatnya nanti di sini. Kalau tidak seperti itu ya repot. Yang pertama. Kemudian yang kedua terkait masalah PKL. Saya di Kecamatan Bontoala masih ada kurang lebih 6 TV yang harus diterbitkan. Termasuk di pasar terong, mungkin nanti yang skala besar. Jadi ini saya sampaikan sebelumnya bahwa pasar terong yang samping jalan Labu, jalan Labu, yang jalan Sawi, yang samping kanal itu, yang tembus dari Citra, tembus ke Okarai, itu rencana kita mau buka akses jalannya karena pedagang yang ada di situ, dan rencana mereka nanti akan direlokasi masuk ke area pasar. Kami juga sudah koordinasi dengan PD Pasar. Ini sementara mereka masih siapkan, tapi sampai sekarang saya belum monitor pembangunannya bagaimana disiapkan di pasar terong ini. Mungkin juga nanti kita disampaikan ada rapat komisi dengan PD Pasar. Untuk penertibannya sementara ini terhenti karena habis konsumsinya, Pak. Jadi kita masih dalam proses pengusulan di semuanya anggaran jadi habis, jadi kelurahan sama ada beberapa yang dulu banyak yang potong di baik kepala sesinya baik sekrurnya itu masih banyak yang potong, sehingga memang butuh tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Jadi saya pikir kalau persoalan lahan hampir semua sama, karena memang untuk lahan tempat transfer itu memang kita kurang. Cuman ya nanti coba kita diskusikan sama DLH. Saya sepakat juga kalau kita bagi dapil, jadi satu tempat bisa beberapa lahan. Mungkin itu yang bisa kita coba komunikasi. Melaporkan bahwa terkait dengan pasar hobi, mereka menggunakan badan jalan yang mana proses terminal melakukan peneguran karena bersampingan langsung dengan terminal. Jadi rencana pasar terminal Kodokul itu akan dilakukan pembenahan sehingga dilakukan peneguran di lokasi pasar hobi, yang mana lokasi tersebut merupakan fasilitas umum, tetapi ketika melakukan peneguran ada pelaporan dari Pak Tajung terkait dengan, tapi sementara berproses mediasi. Tapi mediasi jalan, mediasi di pengadilan. Kemarin saya ketemu sama, katanya sudah berapa kali ketemu. Sudah berapa kali? Ada kata sepakat. Jadi ada dua lokasi yang ingin diberikan dari terminal. Yang pertama di Terminal Daya, yang kedua di Pasar Sawah. Tapi menurut pedagang, sebagian pedagang sudah mau ke Pasar Sawah, tapi ada sebagian yang tidak bersikeras untuk
meminta waktu untuk tidak direlokasi. Tapi SD, kalau misalkan proses mediasi pengadilan ini tidak berjalan dengan ini, tidak ada proses penertiban yang tetap dilakukan atau menunggu ini putusan, karena kalau kapan menunggu ini putusan, semua orang menggugat tidak akan berjalan lagi penertiban. Tetap peneguran ini Pak Dewan. Tetap on schedule, walaupun ada gugatan Dewan, kami sudah koordinasikan juga dengan Pak Wali terkait hal itu, terkait kantor camat dan juga kantor lurah Cambaya. Jadi beliau langsung hubungi Ibu Anis PU karena kemarin kendalanya itu di tendernya. Itu mestinya di bulan 5, kemudian diundur di bulan 6, kemudian diundur lagi bulan 8. Setelah diundur di bulan 8, kami laporkan ke Pak Wali, dan Pak Wali langsung hubungi Ibu Kadis menyampaikan bahwa itu harus proses. Jadi sampai saat ini rencananya akan dilaksanakan di bulan 8. Jadi ini kita bersama kantor camat dengan kantor lurah Bokana di Rapatina. Ya, siap.